Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nazirana Salsabila dari kelas 6C dengan NPM 2359201078. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari PKPL, yaitu pengujian black box dengan metode equivalence partitioning dan boundary value analysis testing. Oke, di sini di sel pertama yaitu saya menggunakan untuk importnya di sini menggunakan dua library. Yang pertama itu ada Pandas, itu untuk mengolah data dalam bentuk tabel, dan juga Tabulet untuk menampilkan tabel dengan format yang rapi di terminal. Selanjutnya pada sel kedua ini, yaitu di sini terdapat studi kasus, yang adalah sebuah aplikasi kesehatan yang mengkategorikan pengguna berdasarkan usia. Nah, di sini terdapat usia yang valid adalah 0 sampai 120 tahun dan dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, parubaya, dan lansia. Nah, jika usia di luar rentang dari kurang dari 0 atau lebih dari 120, maka dianggap invalid. Selanjutnya, bagian pertama yaitu equivalence partitioning. Nah, di sini selanjutnya kita lanjut di sel 3. Nah, pada bagian sel 3 ini di sini membuat tabel presisi untuk equivalence partitioning di setiap baris mewakili satu partisi. Nah, misal yaitu ada rentang usia 0 ini yaitu kurang dari 0 sampai 12 tahun, yaitu masuk ke kategori anak-anak. Sedangkan untuk 13 sampai 17 tahun ini masuknya ke remaja. Untuk di 18 hingga 25 ini termasuk dewasa muda. Nah, sedangkan 26 sampai 45 dewasa, 46 sampai 59 tahun yaitu parubaya, dan 60 hingga 120 termasuk lansia. Sedangkan di lebih dari 120 itu adalah invalid. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan tes CSIP manual juga. Di sel 4 ini yaitu kita membuat tes manual, memilih satu nilai representatif dari setiap partisinya. Yaitu misal usia 6 tahun, mewakili partisi anak-anak. Jadi kalau dia itu kurang dari 5 tahun, di sini hasilnya yaitu invalid. 6 tahun anak-anak, usia 15 itu yaitu remaja, 21 tahun dewasa muda, untuk 35 tahun dewasa, 52 tahun itu parubaya, 70 tahun lansia, dan 130 di sini termasuk invalid. Jadi, yaitu dua partisi terakhir untuk yang kurang dari 5 tahun dan juga 130 ini dianggap invalid. Selanjutnya, kita masuk ke sel 5 untuk tes case AP otomatis. Nah, di sini kita buat tesnya itu otomatis. Jadi pertama kita definisikan dulu untuk fungsi kategorisasi usianya yang berisi logika pengelompokan. Ini untuk pengelompokan usianya. Lalu kita jalankan setiap case-nya. Nah, di sini membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Jadi, jika sama statusnya pas, jika beda statusnya fail. Dan hasilnya otomatis dianggap dalam tabel. Oke, untuk hasil runningnya seperti ini. Nah, untuk hasilnya setelah di running, dia seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian 2 yaitu boundary value analysis testing. Jadi untuk fokus pada batas dari partisi dan menguji nilai tepi batas yang seringkali kesalahan terletak di sekitar batas-batas nilai input. Nah, di sel 6 ini yaitu adalah tabel studi kasus BVA. Nah, di sini kita masuk ke metode kedua, yaitu boundary valuation berbeda. Jadi dia tuh beda dengan yang EP. Di sini kita fokus menguji nilai-nilai yang berada di batas-batas setiap partisinya. Tabelnya sama juga. Tabelnya tetap sama seperti sebelumnya, tapi kita tambahin untuk nilai batas yang menunjukkan angka-angka batas setiap kategori.
Jadi ini untuk rentang usianya dan ini kita masukkan yang nilai kategorinya. Untuk hasil runningnya dia seperti ini. Sudah masuk untuk tabel kategorinya. Oke, selanjutnya di sel ketujuh ini yaitu test case manual BVI jauh lebih banyak dibandingkan EPI karena kita mengujinya nilai di sekitar setiap baris, setiap batasnya. Misalnya di batas antara anak-anak dan juga remaja. Dan juga di usia 12 sampai 13. Jadi di batas yaitu antara 120 dan 121, nilai 121 itu diharapkan invalid karena sudah melebihi batas maksimum. Nah, ini 121 dianggap invalid karena sudah melewati batas minimum yang seperti kita tahu tadi untuk batas minimumnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 120. Oke, selanjutnya di sini ada sel 8 yaitu masih tetap sama, tes case BVA otomatis. Nah, jadi di tes terakhir ini kita sama seperti di EPI otomatis, kita jalanin fungsinya setiap nilai batasnya dan cek apakah hasilnya sesuai harapan. Jadi di sini untuk hasil tesnya ada 16 test case yang mencakup batas bawah dan batas atas dan nilai tepat di luar batas. Hasilnya semua menampilkan status pas, yang artinya fungsi kita berjalan dengan benar. Nah, jadi kesimpulannya, equivalence partitioning itu menguji nilai satu partisi untuk efisiensi, sedangkan boundary value analysis yaitu menguji nilai-nilai di tepi batas karena disitulah bug paling sering muncul. Jadi keduanya yaitu adalah teknik pengujian black box yang saling melengkapi. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.